Kemudian itu sudah diatur ya secara sistematik. Nah, pengaturannya ini sudah ada SNI-nya seperti yang kita tayangkan ya. Jadi nanti ada yang level global, kemudian eh, makin rinci dan seterusnya. Oh, sebentar. Oke, ya. Nah, kemudian itu nanti kaitannya dengan GSD atau resolusi spasial citra yang kita pakai. Jadi kalau adik-adik punya citra high res, ya harusnya level of detailnya makin banyak. Tapi kalau adik-adik punya low resolution, berarti level of detailnya makin kasar. Kira-kira seperti itu. Nah ini sudah diatur di sini. Ya, ya sebenarnya ULC ini sudah diadopsi untuk kondisi di negara kita ya, terutama negara tropik, negara dua musim. Tapi kalau nanti adik-adik menemukan LULC dengan skema lain, misalnya skema USGS atau skema Anderson atau yang lainnya, itu juga betul. Tapi adik-adik harus menyadari bahwa skema itu diterapkan untuk kondisi negara itu. Misalnya USGS dan Anderson itu diterapkan untuk negara empat musim. Ya, kan di sana musimnya ada empat, kita hanya ada dua. Nah, demikian juga jenis vegetasinya. Kemudian jenis land covernya itu berbeda. Ya, nah itu harus disesuaikan. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Dan ini yang cocok untuk Indonesia itu yang ini. Ya, ya ini catatan saja ya untuk kita. Nah, kemudian kaitannya dengan ini LULC ini, SNI ini, ada juga kaitannya dengan ketelitian peta. Ya, ini sebenarnya yang penting yang ingin saya sampaikan ke adik-adik adalah bahwa semakin semakin besar petanya, berarti ketelitian geometriknya dia makin tinggi. Kebutuhan geometriknya dituntut lebih bagus, lebih tinggi. Tetapi ini konsekuensinya adalah adik-adik harus punya citra yang lebih detail. Kira-kira seperti itu. GSD-nya lebih apa? Lebih lebih bagus. Ya ini jadi hubungannya jelas ini. Semakin besar skala peta, semakin detail skala peta, berarti ketelitian geometriknya makin tinggi. Tetapi level of detailnya juga makin rinci. Dan kebutuhan datanya atau data yang kita pakai juga makin GSD-nya juga makin detail. Logis. Jadi sebenarnya nomor dua ini kaitannya juga dengan nomor satu, LOD. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian di materi nomor tiga ini terapan ah, citra satelit resolusi tinggi, terutama untuk aplikasi di BBN ya, di ATR BBN. Saya yakin nanti adik-adik akan melihat bahwa sebenarnya tidak hanya CSRT ya, tapi bisa juga apalagi sekarang malah menggunakan UAV. Itu juga apa itu bisa berperan ya. Kemudian CSRT bisa juga untuk perencanaan jalan raya dan penggunaan medium format dan lidar untuk keperluan recovery atau perencanaan pasca bencana. Ini semuanya nomor 3, 4, 5 itu case-nya based on penelitian yang pernah kita kaji, bahkan yang nomor 5 itu based on experience yang pernah kita bantu ya. Ini semuanya sudah jalan ya. Kira-kira seperti itu. Nah, sekarang intinya apa? Kenapa kok materi nomor 3, 4, 5 itu kita berikan? Nah, kaitannya dengan nomor satu dan nomor 2 apa? Ya, jadi kaitannya, kalau ada dilihat bahwa secara umum citra satelit itu kan dibagi menjadi tiga macam ya. Yang paling kasar ya, yang paling kasar itu low.
resolution, biasanya GSD-nya itu lebih jelek dari 60-an meter ya. 60 ke atas. Ke atas itu ke 90 bahkan yang lebih kecil lagi. Kemudian jenis kedua adalah medium. Itu sekitaran berapa itu? 10 meter sampai 60 tadi. Medium resolution. Kemudian berikutnya adalah high res. High res itu biasanya lebih bagus dari 4 atau 5 meter. Ya, jadi 4 meter, 3 meter, 1 meter itu masuk kategori uh, high res. Tapi ada juga beberapa referensi, terutama yang dipakai berbahasa Indonesia ya, case di Indonesia, itu dibagi menjadi very high resolution. Nah, itu biasanya sub meter ya, di bawah meter. Tapi sepanjang yang saya tahu, untuk komunitas internasional masih dibagi jadi 3 ya. Jadi low, medium, dan high res. Kalau very high resolution tadi kelihatannya khusus di Indonesia ya. Silakan saja adik-adik mau pakai yang mana, selama referensi yang adik-adik pakai itu dicantumkan ya. Jadi itu. Nah, dalam konteks 3 jenis itu, kalau ada dilihat yang nomor 3 sampai 45, itu sebenarnya aplikasi untuk high res. Ya, jadi topik kita selain membahas di pertemuan hari ini ya, selain membahas SNI, Land Use Land Covers, juga aspek ketelitian peta dasar, kita juga membahas aplikasi untuk citra satelit resolusi tinggi. Misalnya ini ada yang overlap dengan materinya Pak Basit, tolong saya diberitahu ya. Karena tadi, karena saya terus jam habis duhur tadi tergesa-gesa keluar, ada rapat di luar gitu ya. Belum sempat ngecek di berita acaranya Pak Basit. Ya, jadi saya belum bisa metani, belum bisa materi-materi mana yang disampaikan oleh Pak Basit. Tapi biasanya kalau Pak Basit kan lebih ke ini ya, terapan untuk coastal ya, pesisir dan seterusnya. Bisa jadi ke arah sana. Tapi nanti saya cek lagi ya. Jadi tolong saya juga diingetin kalau materi ini ada yang pernah disampaikan oleh Pak Basit. Meskipun tidak menggunakan bahan yang sama ya. Sehingga kalau itu saya berarti kita ya. Jadi adik-adik bisa terima materi lebih banyak. Jangan sampai kita membahas materi yang sama ya. Ya. Saya belum mencek ya, tadi agak tergesa-gesa ya setelah libur tadi. Oke, kira-kira ini yang akan kita selesaikan di pertemuan ini ya. Kita nggak usah lama-lama. Yang penting adik-adik paham, ngerti, dan logiknya kepegang. Yang penting itu. Buat saya yang penting logiknya. Nah, masalah penerapannya nanti di lapangan itu adik-adik sering sekali harus melakukan improvisasi ya, atau penyesuaian. Itu boleh, selama kita tidak melupakan prinsip dan konsep dasarnya ya. Jadi misalnya contohnya ini ya, SNI, LULC, itu kan nanti saya tunjukkan ya. Skenario itu sudah rigid ya. Tapi di lapangan apakah diterapkan begitu? Enggak, karena kondisinya berbeda. Ya, misalnya di situ ada kelas water bodies. Sudah jelas bahwa ini skemanya kelas berikutnya adalah masuk yang kelas water bodies. Tapi kalau adik-adik punya studi di sebuah daerah yang sama saya nggak ada perairan, apakah harus dipaksakan harus ada water bodies? Ya nggak bisa. Wong kenyataannya di lapangan nggak ada. Ya, tapi kan konyol ya kalau kita, loh ini di lapangannya nggak ada, kita paksa harus ada water bodies. Itu kan nggak, it doesn't make sense, Pak. Kira-kira begitu. Tapi kalau di situ memang ada ya memang harus. Ya karena nanti logiknya sesuai dengan kaidah. Kira-kira seperti itu ya. Demikian juga misalnya nanti ada adik
menggunakan skema ternyata di situ ada yang level detail yaitu sampai ke vegetasi untuk tanaman gambut atau lahan di daerah gambut. Ya itu bisa diterapkan selama daerahnya itu misalnya ada adik di daerah Kalimantan atau di sebagian Sumatera. Ya. Tapi kalau diterapkan di Pulau Jawa ya nggak jalan meskipun untuk lahan area. Kenapa? Jawa kan nggak ada lahan gambut. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi meskipun nanti breakdown skemanya itu ada gambut, tapi nggak bisa itu diadopsi sepenuhnya. Ya, dilihat kondisi di daerahnya. Jadi makanya ini panduan, tapi tidak perlu ada penyesuaian atau adjustment. Demikian juga misalnya nanti ada klasifikasi, bisa jadi nanti kelasnya itu sepenuhnya tidak bisa diperoleh dari sumber data yang sama. Berarti adik-adik harus mendapatkan sumber dari tempat lain. Nah, seperti itu. Tapi tetap harus dipenuhi ada kelas itu. Kira-kira seperti itu. Ya, contohnya yang paling kelihatan misalnya toponimi ya. Itu kan setiap penyajian data spasial kan harus ada toponimi atau batas administrasi ya, atau nama-nama khas. Tapi dari citra satelit kan ada nggak dapat. Kecuali ada in situ, ada ke lapangan, cek lapangan. Atau ada dapat dari sumber lain, sehingga data itu dimasukkan. Ya, karena toponimi ini salah satu kunci vital untuk mengenali ini ya, mengenali wilayah. Ya, adik-adik diberi sebuah peta, kelasnya bagus, jenisnya betul, struktur datanya oke, tapi nggak ada toponiminya, nggak ada batas administrasi ini di mana. Meskipun itu ada koordinatnya ya. Tapi kan orang mengenali daerah kan yang penting, oh ini daerah mana? Oh, ini wilayah administrasi di provinsi mana, di kabupaten mana. Oh, lebih spesifik di kecamatan atau di desa atau kelurahan mana. Oh, ini nama yang dikenali, nama sungainya, nama apa itu, landmarks-nya. Itu kan kuncinya di situ. Ya. Jadi itu apapun apa ya produknya, begitu adik-adik nanti membuat data spasial, hal yang vital itu nggak boleh dilupakan ya. Kira-kira begitu. Nah, sekarang kita masuk ke yang nomor satu ya, LULC, Land Use Land Cover. Ya, saya stop, kemudian saya share ya sebentar. Land Use Land Cover. Eh, kok nggak ada? Sebentar. Eh, oh, ada ini. Eh, ya, oke. Nah, ini adik-adik harusnya sudah bisa melihat ya. Oke, sebentar. Ini saya sembunyikan dulu ya, biar nggak mengganggu. Oke ya, ini SNI, adik-adik ya, lihat. Ya, ini 7645 2010. Ya, ini sebenarnya sudah agak lama ya. Harusnya ini diupdate ini. Atau mungkin sudah diupdate ya. Tolong saya diberitahu kalau adik-adik mendapatkan versi terbarunya ya. Tapi kalau enggak kita pakai. Logiknya sama sih. Nah, kita lihat. Ya, sebentar. Nah, ini masih cukup ini ya, kasar ya. Dan kalau adik-adik ini dikasih contoh normatif, ini namanya normatif ya. Makanya kan dia nggak berani mengunci. Yang ini kan kalau adik-adik lihat ya, yang ini kan skala kecil ini. Yang ini skala menengah, nah, atau medium. Nah, yang skala besar biasanya nggak masuk teknis. Nah, itu biasanya dia nggak berani. Meskipun sebenarnya ada juga, nanti kita carikan yang skala besar ya. Nah, kita lihat dulu logiknya untuk yang jenis low maupun medium resolution ini ya. Ya, ini istilahnya saya ya. Kalau di skala kan tidak ada, tapi itu istilah saya.
dikaitkan dengan sumber data citra satelitnya ya. Kalau untuk memenuhi ini. Nah, kita lihat. Oke, untuk istilah adik-adik bisa baca sendiri di sini ya. Ya. Apa itu yang dimaksud dengan ini ya? Istilah geofisik, consolidated surface, dan seterusnya. Ini nanti nggak usah kita bahas di forum ini ya. Tapi adik-adik punya PR untuk membahasnya, untuk mempelajarinya. Nah, sekarang saja langsung saya eh, kita lihat. Nah, adik-adik lihat, misalnya ini yang contohnya ya. Ya, ini skala 1 juta ya. Nah, untuk membaca ini adik-adik lihat. Ini kan ada nomor, kemudian kelas, dan deskripsinya. Nah, yang adik-adik pegang ini dulu. Ya, ke bawah ya. Ini nomor satu. Ini nomor satu. Berarti nanti ada dua. Nomor duanya ini. Nah, ini. Berarti kelas yang general sebenarnya permukaan bumi dalam konteks skala 1 juta itu hanya ada dua, bervegetasi dan tak bervegetasi. Ini levelnya, jadi level paling general. Nah, kemudian level berikutnya, detailnya, itu yang bervegetasi dibagi lagi menjadi berapa? Satu, indeksnya kan satu satu, satu dua, kemudian oh ya hanya ada dua. Ya, jadi yang pertanian dan non pertanian. Jadi general pembagiannya itu vegetasi non vegetasi dibagi pertanian non pertanian. Ini berarti ini level 2. Nah, level 3 pertanian dibagi menjadi sawah, ladang, tegal, huma, ataupun perkebunan. Ini harusnya di citra itu bisa dibedakan antara jenis ini, ladang, dan perkebunan. Nah, ini deskriptornya ada di sini. Nah, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga untuk yang bervegetasi, tapi bukan pertanian. Ini dibagi lagi ini. Ini kan tadi kelas kedua. Kelas ketiganya ya hutan lahan kering, berikutnya hutan lahan basah, semak belukar, padang rumput, dan rawa. Berarti sebenarnya di sini hanya sampai level 3. Level of detailnya hanya 3 saja. Nah, kemudian yang ini pemukiman yang lahan ini tidak bervegetasi. Kalau yang bervegetasi itu kan ada subkelasnya kan ada dua. Nah, ini yang tidak bervegetasi kita lihat. Satu, dua, ada tiga enggak? Tiga, kemudian empat ada enggak? Oh, enggak. Berarti hanya ada tiga. Yang vegetasi tadi dua, yang tidak vegetasi tiga. Tiga itu apa? Ya ini tadi eh, subkelasnya ya, ya yaitu indeks 2 ya. Nah ini tidak bervegetasi sudah hanya berhenti di situ. Kemudian terbuka, kemudian pemukiman dan lahan bukan pertanian yang berkaitan. Ini subkelasnya jadi ini 221 ini subkelas yang ketiga. Terus yang keempat adalah ini. Nah, yang kelima itu sampai ke ini. Ini kan sampai indeksnya sampai 5 ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, harusnya kalau komplit sekali untuk skala tadi 1 sejuta itu bisa sampai 5 subkelas tadi. Ya. Tapi tadi saya sampaikan bahwa bisa jadi dilihat kondisinya.
Misalnya ya, ini diterapkan, adik-adik bikin ini, skema ini diterapkan di Papua. Ya, misalnya ya. Ini harus dilihat. Ini kan harusnya nggak ada ini. Ya, meskipun ini ada jaringan jalan kereta api. Ya. Tapi masalahnya di Papua kan nggak ada ya, rel kereta api kan. Atau lebih tepatnya belum ada. Ya, berarti ini nggak bisa ini. Memang nggak ada. Tapi kalau di Jawa, ya harus ada. Karena memang ada existing daerahnya. Jadi kira-kira begitu ya. Jadi nanti tolong ini disesuaikan ya. Jadi ini sampai level kalau saya lihat untuk skala berapa ini 1 juta itu sampai levelnya 5 ya. Ini hanya 4, yang 5 tadi kan ada ini. Ah ini jaringan jalan, arteri, kolektor, kereta api, kemudian oh ya itu saja sih. Ini yang ini sudah 4 ya. Jaringan jalan ini kereta api, bandar udara ini kelas keempat ya, subkelas 4. Mudah lah ini kalau adik-adik pahami sistematikanya ya. Ini kan dari general dibikin lebih spesifik. Nah, satu sisi yang harus adik-adik perhatikan di sini ya, sesuai judulnya ya. Ini kan kalau dilihat judulnya ya, ya. Ini klasifikasi penutup lahan. Tapi di judul kuliah kita tadi ada land land use, land cover dan land use. Penutup lahan, penggunaan lahan. Nah, itu bedanya apa? Nah, ini memang ada perbedaan ya. Jadi, adik-adik harus paham. Jadi, kalau yang dimaksud penutup itu hanya fisiknya saja. Tapi kita tidak melihat penggunaannya. Tapi kalau skema land use itu harus sampai penggunaannya. Contohnya begini. Ada sebuah apa ya? Ada sebuah perairan ya. Ada sebuah perairan gitu. Misalnya adik-adik mengklasifikasi, terus ada perairan. Dan di situ bentuknya agak besar tuh. Ya. Dan dia soliter gitu ya. Oh, berarti dia water bodies ya, perairan. Nah, perairan ini land cover. Cuma masalahnya dia berfungsi sebagai apa? Bisa jadi dia danau. Ya, berarti dia land use-nya sebagai danau atau embung. Atau bolehlah sebagai contoh begini ya. Misalnya ada sebuah apa lapangan ya, yang besar banget gitu ya, besar banget. Bisa jadi kalau kita klasifikasi dia adalah lahan terbuka. Tapi kita tidak ngerti lahan terbuka itu berfungsi sebagai apa. Karena kita menggunakan skema land cover, open space. Tapi ternyata dia dipakai untuk padang rumput. Nah, itu kan berarti penggunaannya untuk padang rumput tadi. Nah, padang rumput itu penggunaannya misalnya untuk penggambaraan hewan ternak. Nah, misalnya seperti yang ada di daerah NTT ya. Misalnya seperti itu. Atau kalau dalam contoh citra, sorry untuk contoh untuk citra high-res ya, itu kan ada ide dari citra high-res bisa mengekstrak bangunan. Tapi ada yang nggak ngerti fungsinya untuk apa. Nah, bangunan itu adalah land cover, penutup lahan berupa bangunan. Tapi bangunan itu macam-macam. Apakah itu bangunan pemerintahan ataukah fasilitas umum ataukah fasilitas pendidikan ya? Ataukah ruang pribadi ataukah residensial ataukah yang lainnya. Nah, bangunan untuk fasilitas umum, komersial, fasilitas layanan kesehatan atau bangunan keagamaan itu yang dimaksud dengan land use, penggunaan dari sistem tadi. Tapi kalau land covernya ya hanya bangunan saja. Nah, ini nanti kembali ke teknik.
klasifikasinya ya, dan teknik interpretasinya ya. Jadi nanti kalau ada menggunakan teknik digital image classification itu biasanya bisa diklasifikasi hanya sampai level cover. Ya. Tapi penggunanya tidak bisa. Kalau ada akan melakukan klasifikasi sampai ke level cover, land use, adik-adik harus melakukan in situ ke lapangan, harus ke lapangan. Atau punya database pembanding yang menjelaskan dari sisi data tersebut. Ya. Itu bedanya land cover dan land use. Nah, contoh ini contohnya ya. Misalnya ada kan sudah lama ya tinggal di Jogja, bahkan pilih sudah atau bahkan orang di Jogja ya. Nah, ada di kita cerita satelit resolusi tinggi wilayah kampus fakultas teknik ya, itu yang mencolok saja. Ya, ada di terus ada di Jogja. Kalau kami di visual implementation ada menggunakan skema land cover, ada masih ini bangunan. Oke, seperti itu. Oh ini dari jalan, oh ini sungai, oh ini glacier, oh ini tamannya. Terus ini konkolog, oh ini bangunannya, oh ini bangunannya. Oke, selesai. Kemudian jalan tambah. Kalau klasifikasi land use, ada di fakta tahu, oh ini gedung perkuliahan, oh ini gedung perkantoran, oh ini gedung hotel. Bahkan ada yang tahu ini gedung biasa, ini gedung sivil, ini gedungnya adik-adik ini sekian. Kenapa bisa sampai seperti itu? Karena ada yang punya database, yaitu apa knowledge di daerah kita analis. Ya. Tapi sebenarnya ada saya rilis. Katakanlah diaplikasikan sehingga ada yang pernah Papua. Ada dikasih translate kota besar di Papua ya, saya buat. Tolong ini lakukan klasifikasi dengan cara menggunakan skema land cover. Ada di satu jalan raya, jalan protokol, ini sungai, ini hutan, ini bangunan, selesai. Tapi ada jerit lagi. Kalau kami di klasifikasi levelnya sudah menggunakan skema land use, jadi tidak bisa. Ada yang namanya lokal knowledge daerah. Kadang saya bawa tadi anak-anak katakanlah ini belum menganggap nggak punya database-nya, punya lokal knowledge-nya. Tapi kalau ada satu harus juga dikerti survei asana, survei sensitif itu tahu. Jadi tadi itu yang saya sampaikan dengan perbedaan land cover dan berbagai implementasi. Nah biasanya teknik klasifikasi secara digital itu hanya sampai di land cover saja. Land use sampai saat ini yang saya tahu meskipun beberapa penelitian sudah mengarah ke sana ya. Tapi itu masih belum statis ya. Jadi masih risetnya masih berlanjut. Ya nanti adik-adik sudah pernah mendengar ya. Karena mungkin kita sangat hafal ya bahwa kita sekarang dalam teknik pemrosesan data spasial itu sudah mulai menggunakan pendekatan deep learning. Itu deep learning itu cara otak manusia. Nah, itu kan tadi cara otak bisa melakukan tadi bisa melakukan namanya apa tadi klasifikasi penggunaan lah itu kan seperti tadi. Itu kalau rumit.
Tapi tetap deep learning kan harus ada 3 syarat ya. Sorry, ada syarat utama. Syarat utamanya apa? Datanya harus melimpah, datanya banyak. Sekarang pertanyaannya, kalau datanya itu nggak banyak gimana? Ya jangan gunakan deep learning, percuma, useless. Jadi kalau datanya itu pas-pasan, banyak, tapi nggak berlimpah, jangan gunakan deep learning, nggak akan valid. Ya. Nah, deep learning itu memang powerfulnya dananya luar biasa banyak. Semakin banyak datanya, semakin perfect deep learning gitu. Kira-kira begitu. Makanya kita pertama ya datanya harus dua tekniknya. Deep learning kan ada 3 perlakuan kan. Yang pertama adalah harus ada training, ada validation juga, dan ada testing. Training itu porsinya gede banget, 60 sampai 70. Sisanya dipakai untuk testing dan validation. Nah itu kan kenapa data itu harus banyak. Ya, itu apa? Itu prinsipnya. Jadi makanya kembali ke sini penggunaan ini dalam konteks land use masih agak jauh. Nah kembali ke konsep deep learning tadi, ini kan sebenarnya meniru cara otak manusia ya. Kenapa data harus melimpah? Kenapa cara kerjanya menggunakan neural network yang meniru otak manusia? Itu sangat mudah dipahami. Logiknya simpel. Misalnya seperti sekarang ya, ini sedikit di luar ini. Saya menjelaskan konsep dari si deep learning tadi. Misalnya begini, ini kan adik-adik usianya berapa? 20-an tahun ke atas ya, mungkin ada yang 19, 20 ya, sudah mahasiswa kan. Nah, dalam stase hidup adik-adik kan adik-adik pernah mengalami masa TK, SD, SMP, SMA, dan sekarang mahasiswa S1 sarjana. Coba adik-adik bayangkan, pada saat adik-adik SD, yang kita terima, data itu kan masih terbatas. Ya kan? Artinya apa? Data trainingnya itu masih belum banyak banget. Karena kita masih SD. Sehingga apa? Pada saat adik-adik diminta membuat decision, membuat keputusan, ya levelnya belum matang karena datanya masih terbatas. Tapi sejak waktu adik-adik tambah waktu, experience-nya banyak, yang dipahami banyak, tambah usia adik-adik level SMP. Untuk case yang sama, membuat decision yang sama pasti lebih bagus saat SMP. Demikian juga sekarang. Sekarang kan mahasiswa. Datanya sudah 20 tahun itu terakumulasi data trainingnya. Sehingga apa? Untuk case yang sama, adik-adik membuat decision pasti lebih presisi daripada level SMA, SMP, SD, atau bahkan TK. Karena akumulasi datanya yang ini sudah sampai 20 tahunan. Logiknya kan simpel kan? Itu sebenarnya prinsip deep learning yang meniru cara kerja otak manusia kan seperti itu. Jadi saya ulang ya, kalau adik-adik mau menggunakan deep learning ya syarat mutlaknya tadi datanya harus banyak, harus melimpah. Kalau datanya terbatas, ya tadi prematur, hasilnya nggak akan valid. Tapi kalau datanya banyak, oh ya jangan banyak. Makanya kalau di information technology, di data science itu kan pasti data-data yang ada di internet, di mana-mana itu kan luar biasa, huge ya. Nah itu cocok di deep learning, ya, di profiling, di gitu. Tapi kalau data kita terbatas, no, jangan. Ya, jadi nggak valid. Kira-kira gitu ya. Itu logik sederhananya. Nah, ini tadi kan kembali ke case kita ya. Ini untuk skema yang 1 juta ya. 1 juta tadi kelas yang paling detail sampai ke 5 ya, sub 5 ya. Nah, sekarang kita lihat untuk skala yang lebih besar.
untuk skala yang lebih detail, skala yang lebih rinci. Coba kita lihat. Ya, ini kan tadi ini ya satu ya. Oke, yang 250. Coba kita lihat. Ini satu ini ya. Ini masih 1 juta kan? Oke, kita lihat. Nah, oke. Oh, belum ketemu. Jangan-jangan nggak ada ya? Oh, oh nggak ada. Oh ya nggak apa-apa. Langsung aja melompat ke yang 50 atau 25 sama ya sama. Ada yang dilihat? Ini satu bervegetasi. Yang dua apa? Coba kita cek. Nah, yang kedua apa? Indeksnya harusnya dua nih. Oh masih dua apa? Dua. Kalau kita ke bawah lagi, wah detail banget ini. Tadi vegetation ya. Kok nggak ada? Nggak apa-apa, kita lihat. Nah, oh ada. Ini, dua. Ternyata kecenderungannya tetap dibagi dua. Atau jangan-jangan tiga. Coba kita lihat, ada nggak indeks ketiganya? Kita lihat ya. Kalau ada ya berarti nanti jadi tiga. Ini kan masih indeksnya dua. Oh enggak, dia tetap hanya dua. Sama seperti yang tadi, 1 sejuta tadi. Nah, sekarang kita lihat yang dua tadi, di setiap itu ada subnya enggak? Nah, ternyata ada ini. Nah, misalnya yang ini saja ya, yang apa? Yang dua ya, yang tak vegetasi. Subkelasnya apa? Ada yang terbuka, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pemukiman dan lahan bukan pertanian yang berkaitan. Ya. Kemudian yang ketiga, ada nggak? Ada perairan. Kemudian yang keempat, ada nggak? 24. Oh nggak, berarti hanya tiga. Nah, khusus untuk perairan ini dibagi lagi nih. Danau, waduk, tambak ikan, tambak garam, rawa, sungai, anjir pelayaran, irigasi, terumbu karang. Oh ini 10 ya harusnya ya. Dan kosong. Berarti hanya sampai level 3. Tapi kalau yang ini ya, yang apa? Jalan. Nah, ini ya, kemungkinan lahan ini ya. Ini kan dibagi lagi ini yang dua-dua indeksnya ini yang ini level 2. Ini level 3. Ini level 4. Yang ini level 3 ya. Karena ini indeksnya sampai 3. Ini 4 karena sampai 4. Ini 1, 2, 3. Ini 5. Nah, ini sampai 5. Ini juga, ini yang paling detail. 1, 2, 3, 4, 5. Level of detailnya sampai 5. Tapi yang tadi, ya, itu mungkin lebih detail lagi. Ada nggak yang lebih dari 5? Ya, yang indeksnya 1 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih 5. Oh ya, ini masih 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini sampai level 5 ya. 1, 2, ya, semuanya hanya sampai level 5. Tapi sampai level 5 pun sudah sangat detail banget itu ya. Kadang-kadang kita nggak bisa membedakan itu ya, yang lebih detail lagi. Ya. Makanya semakin detail apa pembagian kelasnya, maka adik-adik membutuhkan citra yang makin GSD-nya makin bagus, makin detail. Itu prinsipnya. Ya. Demikian juga mungkin resolusi. Kalau kita lihat kembalikan ke teori penginderaan jauh, resolusi itu kan ada 4 ya. Yang pertama resolusi spasial itu menunjukkan ketelitian dan level of detail dari datanya. Kemudian resolusi radiometrik itu dalam konteks kuantisasinya kan, itu nggak masalah kalau sekarang karena sekarang apa itu kuantisasinya bisa di atas puluhan bit kan, nggak seperti zaman dahulu. Ya kalau zaman dahulu itu sangat krusial karena ada kaitannya dengan media penyimpan.
makin gede itu adik-adik butuh media penyimpan yang banyak. Nah, sekarang kan hampir bisa dikatakan media penyimpan itu perkembangannya kan luar biasa ya. Jadi nggak ada problem di situ. Kemudian ke ketiga resolusi spektral ya, jumlah band. Itu juga nggak masalah. Tapi dalam konteks ini kan kita masih di multispektral ya. Jadi biasanya komposit 3 band atau paling banter 5 band. Tapi kalau adik-adik mau lebih detail lagi ya nanti harus hyperspektral. Tapi nanti pemrosesornya agak berbeda dibandingkan dengan yang multispektral. Itu yang resolusi itu. Jadi tetap kuncinya masih di ini ya, QSD atau resolusi spasial plus resolusi ini apa tadi? Spektral ya, terutama untuk komposit. Itu itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah temporal. Kalau temporal itu ke updateness data, kebaruan data. Jadi dia tidak ada kaitannya dengan ketelitian, tapi lebih ke kebaruan data. Artinya apa? Kalau adik-adik punya citra satelit atau image atau foto udara, di mana revisit time-nya, pengulangan pemotretannya itu katakanlah tiap bulan, berarti apa? Adik-adik tahu perkembangan perubahan yang terjadi di setiap bulan di wilayah itu. Tapi kalau adik-adik punya data revisi time-nya atau pengambilan data di wilayah itu setiap tahun, ya adik-adik kan mantaunya hanya tiap tahun kan. Di bawah 1 tahun tidak bisa, karena adik-adik nudita, nggak punya data. Ya, kira-kira gitu. Jadi makin pendek revisi time-nya, pengambilan datanya, berarti data kita makin update, updateness. Kira-kira begitu ya. Jadi yang krusial di sini sebenarnya ya resolusi spasial, GSG tadi, dan resolusi spektralnya dalam konteks level of detail dari data. Baik, ini bahasan saya terkait dengan skema land use land cover. Mungkin ada pertanyaan dari adik-adik? Ya, silakan kalau ada. Ya. Dan pesan saya jangan dihafal ya ini. Ini konsep seperti ini harus difahami. Ya. Karena kalau adik-adik hafal, repot itu adik-adik harus menghafal sebanyak itu ya. Dan saya tidak berharap itu ya. Ya sekarang sekarang sih sudah nggak relevan lagi kita menghafal konsep gitu ya. Yang penting adalah memahami. Oke, ada? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan lagi ya. Sedikit saja, nggak usah lama-lama ya, nggak harus lebih dari berapa, harus 2 jam gitu ya. Kita mungkin 1 jam lebih 30 menit atau 20 menit kalau adik-adik sudah bosen ya nggak apa-apa ya, nggak harus full sesuai ini ya, sesuai alokasi ya. Karena sebenarnya secara psikologis kita itu pay attention yang betul-betul itu ya mungkin hanya sekitar 60 menit naik turun ya. Setelah itu pasti akan menurun daya ini ya, daya apa konsentrasi kita. Ya. Nah, untuk menghambat itu biasanya kita harus lebih banyak ulang sih, baca ulang, lihat ulang, ya, kira-kira begitu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan yang berikutnya ya. Seperti yang tadi saya sampaikan, nah ini nah, kaitannya dengan ini ya, peraturan apa kaitannya dengan apa ketelitian data spasial. Nah, ini nanti adik-adik punya PR, PR-nya baca ya. Ini sudah terkenal banget ya. Ini nggak tahu ini mungkin saya nggak tahu sekarang sudah diupdate enggak ya. Tapi saya masih ingat sebelumnya kan ada tahun 2016 ya, terus diupdate 2018. Saya juga terlibat di penyusunan ini eh, ketelitian peta dasar ya, kira-kira ini. Tapi harus adik-adik ingat ya, ini hanya berlaku sebenarnya tidak untuk peta non dasar. Ini hanya peta
dasarnya, yang ngiket ini. Makanya di sini ada adik baca ya. Ya. Nah, jadi kalau bahasa spasialnya ini untuk IGD, informasi geospasial dasar, bukan untuk IGT. Tapi kalau IG mau ngikuti ini juga boleh, kira-kira begitu ya. Itu konsep pertama. Terus yang kedua, ini betul-betul untuk ketelitian geometriknya, ketelitian posisionalnya. Dan satu lagi yang perlu saya sampaikan ke adik-adik, ini hanya berlaku untuk Indonesia. Ya, loh, Pak, kalau di luar negeri gimana? Nah, ini dia menarik kalau ada. Jadi, akurasi assessment dalam konteks posisi itu sebenarnya banyak. Kalau ada adik lihat di Australia, mereka punya Auslink, standar punyanya Auslink. Adik-adik di Amerika, mereka punya USGS, standar USGS. Adik-adik di masyarakat Eropa juga punya. Di komunitas fotogrametrik dan remote sensing ada. Namanya apa? ISPRS. Mereka punya standar. Kemudian ada lagi standar untuk misalnya Amerika dan ini ya, masyarakat profesi remote sensing dan foto Amerika, ASPRS, American Society Photogrammetric and Remote Sensing. Kalau ISPRS tadi, International Society Photogrammetric and Remote Sensing. Nah, Malaysia punya juga. Itu yang harus dicatat. Berarti itu kaitannya dengan aspek di negara itu, iya. Ya, jadi ya itulah kedaulatannya di setiap negara dan Indonesia pakai ini, ya standar ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah ada nggak sebuah standar yang berlaku generik? Ada, ada. Nah, kalau generik itu sebenarnya larinya nanti ke statistik. Makanya dalam konteks accuracy assessment, dalam konteks statistik itu, adik-adik hanya menghitung sebenarnya nanti itu adalah CE dan LE. Nah, kalau standar CE, se- se- em, cellular error, dan LE, linear error, itu general. Mau di Amerika, mau di daratan Eropa, mau di Afrika, mau di Asia, mau di Indonesia sama. Karena dia generik. Jadi ini ya, nggak disesuaikan. Dan ini sebenarnya diturunkan dari standar tadi CELE tadi dengan motif untuk kondisi di Indonesia dalam konteks. Kalau di Indonesia sebenarnya kaitannya dengan tata ruang ya. Kan tata ruang ada tata ruang level nasional, level provinsi, level kabupaten, level kota madya dan seterusnya itu ada termasuk skala-skalanya yang dipakai. Itu sudah ada. Nah, itu sudah diatur di situ karena di Indonesia. Di negara lain harusnya juga ada. Ya, tapi nggak sekompleks di Indonesia ya, karena Indonesia sangat luas dan banyak ya, banyak sekali ya. Jadi behind ini, behind the rules, di belakang aturan ini ada aspek-aspek filosofis yang harus kita pahami. Ya. Jadi ini hanya berlaku di Indonesia dan ini dimotif dari itu. Dan di dunia banyak. Ada sebenarnya bisa cari itu standar-standar ketelitian spasial, kira-kira begitu. Nah, ujung dari ini sebenarnya adalah di sini. Nah, ini dia. Ujungnya adalah ya, ya, ujungnya adalah ini. Ya. Ini kan ketentuannya ya. Nah, ujungnya adalah ini. Ya, saya besarin dikit. Ya. Jadi, kalau ada yang dilihat di sini ya, ini kan ada skala. Kemudian ada interval kontur. Nah, ini 3D ya. 3D.
Terus ini ada CE, ada LE-nya. Ini juga CE, tapi ini dikelaskan. Nah, ini yang kalau CE LE-nya itu sebenarnya generik. Cuma pembagian kelasnya ini yang spesifik khas di Indonesia. Ya. Tapi kalau ada di Pak, bagaimana kalau nggak dipakai kelas? Ya bisa. Cuma nanti yang saya bilang tadi, kerumitan akan muncul untuk case di Indonesia. Karena ini kaitannya dengan tata ruang. Iya. Jadi ini tolong nanti adik-adik perhatikan ya. Ini adalah batas maksimumnya, threshold-nya. Tapi ingat, ini adalah untuk RBI ya. Jadi sebenarnya kalau data itu tidak apa ya RBI ya sebenarnya adik-adik nggak selama tidak mau menggunakan ini ya nggak apa-apa, nggak ada ikatan. Tapi kalau sudah mengarah ke peta IGD ya memang harus ikut ini di Indonesia. Ya, jadi kira-kira begitu. Nah ini dilihat semakin detail berarti kan semakin bawah, semakin besar skalanya, interval konturnya juga makin kecil, standarnya juga makin kecil, mau horizontal mau vertikal, kira-kira begitu. Prinsipnya kan begitu. Dan ini sebenarnya bisa dirunut ya kalau ada adik mau pelajari. Nah, di sini kan ada angka-angka yang apa ya sudah dikunci ya, misalnya 1.000, 2.500, 5.000, 10.000. Nah, misalnya bagaimana untuk 2.000 kan enggak? Ya kira-kira diinterpolasi di sini, kira-kira begitu. Bagaimana kalau skala 500? Ya kira-kira diinterpolasi aja dari sini. Berarti 0,2. Kira-kira gitu. Untuk kontur intervalnya. Kalau untuk horizontal, ya tadi bisa diinterpolasi dari data-data ini ya. Dari data ini. Kalau memang itu diperlukan. Kira-kira begitu. Nah ini ada rumusannya. Ini memang kuncinya di sini. Nanti CE dan LE kuncinya. Tapi bisa nggak CE berapa ya? Eh, ini kan ini berapa sigma? CE 90. Kan bisa 1 sigma, bisa 2 sigma, bisa 3 sigma kan? Kalau di statistik ada lihat ini loh di apa? Kalau di statistik itu ya, itu kan selama data itu Gauss ya. Itu kan ada bisa bikin apa? Grafik normalnya ya. Nah, di tengah yang puncaknya itu ya, puncak belnya, itu kan minnya kan, min. Min median modus itu harusnya kalau ideal jatuhnya di tengah. Kiri kanan kan seimbang. Nah, kalau ini belnya itu gemuk, gemuk ya, berarti simpangan bagunya cenderung kecil ya. Tapi kalau dia kurus, itu bisa jadi besar. Atau kebalik. Ah, kelihatannya benar deh. Nah, ini ideal. Ini berapa sigma penyimpangannya tadi terhadap min tadi? Jadi kebanyakan dari data yang kita pakai dihitung statistik itu kan harusnya jatuh di tengah tadi kan di bel itu. Nah ini nyampingnya berapa? Kita kasih toleransinya berapa? Sederhananya kalau ada dikasih toleransi sigma kesalahan data itu 1 sigma itu ketat banget itu. Data adik-adik harus banget, harus apa ya? Jadi kalau dalam statistik itu ada istilah presisi dan akurasi ya. Precise ya, precise dan accurate. Precise itu kedekatan data satu dengan data lainnya. Nah, yang dituntut biasanya kan precise. Precise ya, presisi. Kalau accurate, kedekatan data itu dengan true value-nya. Ya kan? Kalau di statistik kan begitu. Nah, oke lah, kita adik-adik memberikan sebuah ambang, itu adalah 1 sigma. Itu datanya ketat banget. Ada data sedikit saja yang nyimpang itu pasti akan direcek pada saat snooping data. Ya kan? Tapi kalau ada di punya 3 sigma, itu data yang agak ngaco-ngaco bisa jadi masuk lolos. Ya tergantung. Makanya seberapa ketelitian kita memberikan terhadap data kita. Kalau 1 sigma itu jawabannya kita itu sangat bahasa awamnya ya. Kita sangat apa ya?
luar biasa hati-hati terhadap data kita. Wih, jangan-jangan data saya masih ada yang salah nih, sehingga saya snooping. Tapi kalau dua sigma itu kita agak longgar. Yakinlah data saya benar nih, kira-kira begitu. Tapi kalau tiga sigma, berarti apa? Kita yakin bahwa data kita itu benar. Makin gede sigmanya kan berarti makin semuanya masuk itu datanya. Simpangan baku berapapun masuk nanti kalau sigma bakunya diperluas. Dilihat di grafik B-nya itu kan. Statistiknya kan begitu. Apakah mau untuk data yang horizontal dan vertikal? Ya, kira-kira gitu. Jadi, tapi saya nggak mau ngajari statistik ya. Adik-adik mungkin sudah banyak belajar statistik ya. Jadi nggak perlu saya detailkan lagi ya. Tapi harusnya filosofisnya ke situ. Dan satu lagi, ya, ini yang akan saya sampaikan ke adik-adik ya. Kalau adik-adik menggunakan ini ya, selain sebenarnya ini konsepnya untuk IGD ya, adik-adik harus ingat, ini itu untuk menghitung penyimpangan posisional, bukan penyimpangan geometriknya. Maksudnya begini, saya kasih contoh yang ekstrim. Saya contoh begini ya, misalnya contoh yang ekstrim. Misalnya adik-adik mengukur di sebuah wilayah ya. Oh, misalnya di komplek teknik aja deh. Di komplek teknik. Adik-adik katakanlah, apapun surveinya, katakanlah UAV boleh, survei terestis boleh gitu ya. Atau survei terestis juga boleh. Oke, adik-adik bikin peta tiga dimensi wilayah Fakultas Teknik UGM. Oke. Kemudian adik-adik ingin tahu ini skalanya berapa. Oke ya. Terus adik-adik gambarkan, terus dites. Nah, ngetesnya gimana? Yang adik-adik lakukan adalah melakukan dari itu kan datanya sudah jadi itu data 3D-nya. Itu adik-adik bawa meteran, panjangan berapa, selisih tingginya berapa, iya kan? Terus adik-adik masukkan ke sini, itu nggak benar sebenarnya. Bukan seperti itu. Itu nggak bisa dikonversi ke skala. Kalau adik-adik mau menggunakan ini yang benar, itu adalah pada saat tes posisi itu harus YZ. Jadi kalau adik-adik menghitung vertikal harus di selisih tinggi. Oh, selisih tinggi titik ceknya berapa? Selisih di objek yang adik-adik cek berapa? Dihitung selisihnya. Nanti masuk di mana? Itulah nanti konversi skalanya. Demikian juga yang horizontal atau CE ini, CE 90 ini. Itu nggak bisa hanya panjangan-panjangan geometrik. Itu harusnya posisi. X, Y-nya berapa? Selisihnya antara titik cek. Dan ini yang dihitung adalah selisih titik cek, bukan titik kontrol. Kira-kira begitu. Nah, sekarang saya bawakan ini dalam konteks untuk apa ya? Untuk aplikasi di Citra. Di Citra kan ada tahapan yang cukup dekat ini namanya rektifikasi atau ortorektifikasi, ya kan? Pada saat adik-adik melakukan katakanlah rektifikasi saja, itu kan perlu butuh titik cek. Nah, penyimpangannya bukan RMS atau residu dari titik cek. Enggak. Jadi yang diukur adalah checkpointnya. Jadi posisi yang ada di foto hasil rektifikasi dibandingkan dengan kondisi pengamatan di lapangan. Selisihnya berapa? Nah, itulah. Kalau penyimpangannya itu horizontal, adik-adik bisa ngitung CE-nya. Tapi kalau vertikal, adik-adik bisa menghitung E-nya. Tapi kalau rektifikasi kan dari ketinggian ya. Berarti yang adik-adik itu hanya CE-nya, bukan LE-nya. Jadi kalau untuk rektifikasi, ya dalam konteks untuk citra, itu adik-adik hanya bisa menghitung CE. Itu pun CE-nya dihitung dari independent checkpoint, bukan dari titik kontrol. Kalau titik kontrol nggak benar. Ya, jadi indikator ketelitian itu lalu dari checkpoint, dari faktor eksternal, bukan internal. Titik kontrol itu saya nyebutnya sebagai apa ya indikasi ketelitian internal. Tapi yang valid adalah eksternal
dari pihak luar. Itulah gunanya si titik cek. Itu ya. Jadi, nah, quality assurance ini dalam konteks internal eksternal ini mungkin pernah saya sampaikan dalam kelas ya. Mungkin adik-adik mungkin pernah dengar kuliah saya ya bahwa misalnya ya mahasiswa S1 geodesi itu diukur hebatnya dari mana sih? Nah, misalnya gitu ya. Oh, ya diukur dari ini Pak. Dari IP-nya berapa? Oh, IP-nya di atas 3,5, kumlot. Kemudian masa studinya kurang dari 4 tahun. Hebat kan? Iya. Tapi itu sebenarnya ukuran internal. Lah, ukuran eksternalnya apa? Nah, ukuran eksternalnya itu diukur saat adik-adik lulus. Saat adik-adik dikaitkan dengan real problem di lapangan. Bagaimana adik-adik menemukan problem di lapangan, daya kritis, daya akademik adik-adik, kemudian ini juga ya, aspek psikologisnya, soft skill-nya, itu diukur. Nah, ternyata dia memang hebat. Nah, ya, itulah sebenarnya. Itulah si titik ceknya itu di situ, faktor eksternal tadi. Nah, memang kalau kondisi itu ideal dan memang seharusnya antara ketelitian internal dan eksternalnya itu sama. Jadi kalau dia apa itu indikator ketelitian titik kontrolnya bagus, kecil ya bagus, eksternalnya titik kontrolnya juga kecil bagus. Dengan kata lain, analogi dengan mahasiswa tadi, mahasiswa itu memang hebat, dia lulusnya cepat, IPK-nya bagus, penguasaan bahasa Inggrisnya bagus. Begitu lulus di tempat kerja juga hebat, bagus. Nah, itu memang yang harus, ya memang begitu. Yang repot itu kan kalau kontradiktif ya. Nah, itu yang jadi aneh itu. Ya, jadi antara faktor internal dan eksternal itu apa? Kontradiktif. Tapi mungkin pernah juga saya sampaikan. Tapi mungkin adik-adik pernah dengar juga ya cerita saya. Loh Pak, itu beberapa tokoh dunia itu malah drop out, nggak lulus. Harusnya kan lulus Pak. Nanti dulu, itu dilihat dulu ya. Jadi yang saya pahami ya, misalnya kayak pemilik Meta, Mark Zuckerberg, terus membuat Facebook, itu kan tidak hanya Mark ya. Terus dulu tahun berapa? Tahun 2000-an kalau ada adik pakai handphone itu kan ada BlackBerry ya, Steve Davis itu ya. Terus Apple siapa itu? Si Steve Jobs ya atau yang lainnya. Itu DO semua. Itu kan mahasiswa PhD dari Stanford, ada yang dari MIT, Steve Davis itu yang pendiri BlackBerry tadi itu dari Kanada ya. Itu memang salah satu komputer science terbaik di dunia itu memang di Kanada di situ. Itu sebenarnya mereka nggak DO. Sebenarnya mereka itu ngerti ini ya. Oh, saya mempelajari ini, tapi kapasitas saya itu melebihi ini. Dia bisa ngukur. Sehingga apa? Mereka tahu bahwa kalau mereka ngikuti progres itu, progresnya tidak akan secepat kalau mereka berkembang di luar. Jadi mereka tahu persis kondisi itu. Jadi apa ya? Mereka sudah punya visi ke situ. Makanya mereka dengan sadar memutuskan mendeokan dirinya. Kalau saya menyebutnya begitu, orang-orang gitu. Jadi bukan karena di DO karena nggak mampu, tapi itu. Ya, ini memang anomali. Nah, kembali lagi ke sini, itu sama. Jadi kembali lagi ke topik kuliah kita ya. Jadi sebenarnya di sini itu yang diukur adalah ah, akurasi dari posisional eksternal ya. Dalam hal ini titik cek. Nah, spesifik kalau untuk aplikasi di Citra ini adalah untuk eh, rektifikasi. Itu kalau untuk Citra. Kalau untuk foto udara ini ya bisa untuk stereo plotting. Ya, berarti adik-adik nanti kalau stereo plotting kan ada vertikalnya. Berarti adik-adik bisa mengukur CLE-nya. Horizontalnya pakai CE-nya. Tapi kalau untuk ortorektifikasi itu kan hanya 2D. Produknya kan dasarnya 2D. Adik-adik nggak bisa
mengkelaskan ketelitian dari VE-nya, vertical accuracy-nya, terus dikonversi skala, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak ada. Tapi kalau CE-nya bisa. CE kan horizontal. Jadi jangan di ini ya, jangan di ini dicampur-campur. Ya, ini ada logiknya, ada apa ya, ada konsep yang mendasarinya. Baik, itu adik-adik semua dan ini kita sudah hampir 1,5 jam. Ternyata baru membahas konsep ini ya, land use, land cover plus ketelitian data spasial. Itu pun belum komplit ya. Ya, jadi untuk aplikasi citra HiRes mungkin kita bahas saja minggu depan ya. Harapannya saya tidak ada ini ya, tidak ada agenda keluar sehingga harapannya minggu depan kita bisa ketemu secara fisik di kampus ya, harapannya ya. Baik, saya kira itu dan mungkin tadi ada yang belum absen sambil saya tunggu ini ya, sambil saya tunggu apa?